Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Justip akan eh, mem- me- mempresentasikan PPT yang mengenai proyek PKM kita. Slide. Nah, kelompok Justip ini beranggotakan saya, Salman Bayhaki, dengan NIM 1030124000008. Saya Samuel Mulia dengan NIM 1030124000021. Saya Raisa Latifah Najla dengan NIM 1030124000069. Nama saya Sasani Azahra dengan NIM 103012400178. Saya Muhammad Rehan Pratama dengan NIM 1030124300025. Lanjut. Jadi yang pertama adalah latar belakang. Pertama pengertian dulu. Jadi Plantopia itu apa sih? Plantopia itu sebuah aplikasi berbasis AR dan gamifikasi yang bernama Plantopia yang merupakan gabungan dari kata plant, tanaman, dan utopia, dunia ideal. Nah, nama ini melambangkan visi menciptakan dunia ideal yang dipenuhi dengan tanaman hijau, di mana masyarakat dapat berkontribusi secara aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Terus ada pengenalan aplikasi. Plantopia yang merupakan gabungan dari kata plant dan utopia, nama ini melambangkan visi menciptakan dunia yang ideal yang dipenuhi dengan tanaman hijau, di mana masyarakat dapat berkontribusi secara aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Aplikasi ini akan mengubah aktivitas penghijauan menjadi pengalaman interaktif layaknya sebuah permainan. Aplikasi ini mengajak pengguna untuk berpetualang di dunia nyata, mencari lokasi untuk menanam pohon, atau melakukan aksi lingkungan lainnya, seperti membersihkan area hijau, dan setiap aksi akan menghasilkan poin yang dapat ditukar dengan hadiah atau digunakan untuk mengembangkan area hijau virtual dalam aplikasi. Lalu masalahnya, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan telah menjadi ancaman global yang memerlukan perhatian serius. Data menunjukkan bahwa laju deforestasi di Indonesia pada periode 2021 sampai 2022 mencapai 119.400 hektar, yang menandakan ancaman besar terhadap keberlanjutan lingkungan. Aktivitas manusia seperti ekspansi lahan pertanian, perkebunan, dan penebangan liar menjadi penyebab utama hilangnya tutupan hutan ini. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian hutan masih rendah. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam penghijauan menunjukkan bahwa banyak pihak belum memahami dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan sehari-hari. Lalu ada solusinya, yaitu mengusulkan sebuah pengembangan aplikasi yang akan mengubah aktivitas penghijauan menjadi pengalaman interaktif layaknya sebuah permainan. Lalu tujuan produk ini dibuat dengan tujuan menciptakan pengalaman penghijauan yang menyenangkan, edukatif, dan berbasis data, lalu mendorong pengguna, baik individu maupun kelompok, untuk berpartisipasi dalam upaya menjaga lingkungan. Lalu ada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghijauan dan pelestarian lingkungan melalui pendekatan yang interaktif dan menyenangkan. Nah, jadi untuk aplikasinya sendiri kita udah memiliki desain prototipenya ya. Nah, bisa dilihat nih di sebelah kiri itu prototip yang kita sudah buat untuk tampilan aplikasinya yang pertama ya. Terus ada penjelasan untuk fitur-fiturnya. Nah, di pojok kiri bawah itu ada icon scope atau yang kita sebut fiturnya sebagai plan here. Nah, fitur ini fungsinya itu jika sudah berada di area lahan atau tanah yang tersedia pada aplikasi, pengguna, user, atau player bisa klik plan here untuk menanam di area tersebut. Itu misal penggunanya itu sudah di area lahannya, terus mereka sudah menanam. Nah, mereka bisa apa namanya melist di aplikasinya agar tercatat di database aplikasinya. Nah,
saat sudah tercatat di database aplikasinya, nanti pada tampilan tanah atau lahan pada maps tersebut itu bakal ada tanda tanamannya yang sudah ditanam. Terus ada yang tengah itu, yang tengah bawah itu ada icon titik 6 atau yang kita sebut sebagai drawer. Nah, kalau ini itu jika diklik akan memunculkan fitur-fitur Plantopia secara lengkap dengan tampilan drawer 3x3. Nah, kalau misal kita klik drawer ini, dia akan menampilkan fitur-fitur yang tersembunyi di Plantopia seperti yang kita usulkan, yaitu pet plan yang kalian bisa memelihara sebuah pohon atau tanaman yang kita akan desain dan kalian bisa merawatnya dari situ. Itu contoh fitur-fitur Plantopia yang tersembunyi. Nah, habis itu ada di pojok kanan bawah ini yaitu icon kamera. Nah, icon kamera ini fungsinya itu pengguna, user atau player bisa menggunakan fitur kamera ini untuk memfoto keadaan tanaman yang berada di lahan atau tanah tertentu yang ada pada aplikasi Plantopia. Nah, kalau fitur ini itu kalau misal ada pengguna user atau player yang ke lahan atau tanah tertentu, mereka bisa memfoto misal tanaman yang sudah mati atau layu. Nah, kalau misal sudah difoto, eh, database kita atau menggunakan mesin learning yang kita akan implementasikan itu akan mendeteksi bahwa tanaman tersebut itu layu atau mati. Nah, jika sudah terdeteksi seperti itu, akan masuk ke database kita dan pada tampilan tanah atau lahan pada maps di aplikasi Plantopia tersebut akan eh, dikurangi tampilan tanamannya. Misal di eh, apa lahan atau tanah yang ada di Maps Plantopia itu misal tanamannya sudah hijau misal 50%. Kalau misal tanamannya sebagian besar ada yang mati, misal nanti turunnya misal 20%, nanti hijaunya berkurang warnanya jadi 20% saja. Nah, terus ada kolom search line yang di atas bar yang bawah itu. Nah, kalau kolom search line ini, jadi pengguna, user, atau player bisa mencari lahan atau tanah tertentu yang ada pada aplikasi Plantopia. Nah, kalau ini misal ada eh, eh, apa namanya pihak ketiga yang mempromosikan lahan atau tanahnya di aplikasi Plantopia tersebut dan mereka menamai tanahnya dengan nama yang mereka sukai. Nah, misal tanah perusahaan sekian, perusahaan perusahaan apa ya, misal perusahaan Plantopia mempromosikan tanahnya sendiri. Nah, kalau misal kita mau cari tanahnya Plantopia, kita bisa cari di search line tersebut dan kita bisa ketik Plantopia dan akan memunculkan lokasi tanah atau lahannya di mana. Lanjut. Nah, target audience Plantopia ini ada 3 tahap, yaitu tahap 1 atau alpha dan beta testing, yaitu audiensnya seluruh mahasiswa dan staf Telkom University mau di Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Purwokerto. Terus ada tahap 2 atau local release yang akan rilis di negara Indonesia saja, yaitu berarti audiensnya seluruh warga negara Indonesia dan itu sesuai age-based consent rating pada Google Play Apps, yaitu rating everyone. Dan tahap 3 atau global release. Nah, ini akan kita rilis ke seluruh dunia. Berarti audiensnya adalah seluruh warga di dunia. Lanjut. Jadi untuk tahap pelaksanaannya itu yang pertama kita mengatur alur kerja tim seperti pembagian tugas, lalu kita akan menyusun standar operasional untuk pengembangan aplikasi. Nah, kita menggunakan platform AR seperti Unity atau Unreal Engine untuk visualisasi. Yang kedua, menerapkan framework AI seperti TensorFlow atau PyTorch untuk pelatihan model. Mengintegrasikan dataset tanaman untuk sistem pengenalan tanaman berbasis AI.
membuat desain antarmuka pengguna UI yang intuitif dengan software desain seperti Figma atau Adobe XD. Merancang desain aplikasi mencakup elemen visual, fitur utama, dan struktur navigasi. Melatih model AI untuk pengenalan tanaman dan rekomendasi berbasis data lingkungan. Pengembangan perangkat lunak, membangun aplikasi dengan integrasi fitur AR dan AI dan sistem gamifikasi. Menguji prototipe seperti internal dan mengevaluasi hasilnya sebelum masuk ke tahap uji coba. Jadi kesimpulan dari aplikasi Plantopia ini, aplikasi yang dirancang berbasis teknologi modern AR dan artificial intelligence dan gamifikasi untuk mendukung penghijauan, memberikan pengalaman interaktif, edukatif, dan menarik yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjaga lingkungan. Dengan dilengkapinya fitur AR atau simulasi penanaman pohon, visualisasi dampak lingkungan, dan pengenalan tanaman, sistem AI pada aplikasi ini juga membantu pengguna dalam memilih tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan mereka, sekaligus memberikan rekomendasi berbasis data yang mendukung keberlanjutan. Sistem gamifikasi seperti poin tantangan dan leaderboard dirancang juga untuk memotivasi pengguna. Pendekatan ini menjadikan penghijauan sebagai aktivitas yang tidak hanya bermakna, tapi juga menyenangkan dan kompetitif secara sehat. Plantopia nantinya diharapkan mampu menjadi platform yang mendorong perubahan perilaku menuju gaya hidup yang lebih ramah lingkungan tentunya. Dengan memperkenalkan teknologi ramah pengguna, aplikasi ini dapat membantu masyarakat memahami pentingnya penghijauan dan mengambil langkah nyata untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Jadi Plantopia ini bukan sekedar aplikasi, tetapi juga platform yang mengintegrasikan teknologi canggih dengan kesadaran lingkungan. Dengan implementasi yang matang, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi katalis dalam upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan di era digital. Next. Udah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami, kelompok Yastip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.